pikiran, perasaan, kekebalan tubuh ya. Percaya nggak percaya sih, ya kalau kita udah stres akademik kayak gitu, pengaruh self healing itu sendiri, kenapa penting banget ini. Kalau ada nilai 1 sampai 100 ya benar-benar ini harus dilakuin, Kak. Oke, perkenalkan saya Ervana dari Suara Mahasiswa. Di sini ada bersama Kak Basrin. Selamat siang Kak Basrin. Halo Kak, selamat siang. Ya, jadi di sini kita akan berbincang-bincang soal satu isu mengenai self healing. Maksud di sini adalah kita suara mahasiswa eh, sedang meluncurkan suatu produk berbentuk tulisan dinamakan Suara Mahasiswa Selembar. Di dalam Suara Mahasiswa Selembar ini berisi 6 isu, 6 tulisan kayak gitu. Salah satunya self healing. Nah, di sini kami mengundang Kak Basrin untuk berbincang-bincang sebentar mengenai isu self healing ini kayak gitu. Uh, SMS ini luncur 1 tahun sekali, kemudian ini bentuk salah satu rangkaiannya yang alhamdulillahnya disponsori oleh PT Kres, Coffee Toffee, dan Ines Kosmetik. Sebelumnya mungkin boleh Kak Basrin perkenalan dulu, Kak? Oke, pertama-tama kan selamat siang ya buat Kak Ervana gitu. Suatu apresiasi bisa diundang di Suara Mahasiswa ini dan juga suatu kebanggaan untuk antar kita menjadi narasumber di sini. Dan jadi ya perkenalkan, nama saya Basrin Hidayat sebagai founder Antar Kita Project. Itu sih Kak. Gitu, oke. Nah, di sini kita udah bareng sama Kak Basrin yang kebetulan founder dari Antar Kita Project. Nah, sebelum membahas lebih dalam nih, boleh dong pengen tahu dulu Antar Kita Project itu seperti apa sih, Kak? Oke, jadi Antar Kita Project itu kan gambarannya itu kan platform Instagram di mana itu platformnya dikemas untuk menjadi sebuah edukasi pendidikan tentang isu-isu kesehatan mental. Nah, dan juga platform ini menjadi ruang positif untuk penyembuhan untuk teman-teman gitu yang membutuhkan. Karena juga latar belakang kita kan Kak mahasiswa psikologi ya. Jadi kita membuat platform ini sebuah edukatif di mana kita menyajikan konten-konten terkait psikologi, kesehatan mental, masyarakat umum. Kalau sederhananya sih dijembatani oleh aku, kamu, dan kita. Itu jadi tagline Antar Kita Project. Jadi ya memang kita fokusnya membagi informasi dan pengalaman mental mengenai kesehatan mental gitu ya. Oh gitu, oke keren banget nih Kak. Kalau boleh tahu nih, Antar Kita tuh biasanya dia melakukan kegiatan apa nih selain tentunya pasti di Instagram banyak ya mengeluarkan konten, Erva lihat juga banyak banget nih konten-konten tentang pastinya mental health kayak gitu. Selain itu, Antar Kita ini apakah berbentuk komunitas, kemudian membuat kegiatan kayak gitu atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi Antar Kita Project ini kan memang tadinya kan kita berlima tuh. Kita masih membuka buat untuk menjadi komunitas dan akhirnya kan memang Antar Kita Project ini kan fokusnya dalam kegiatan. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini kan kita fokus di kegiatan webinar, terus live Instagram, mungkin menjadi narasumber. Ini kan salah satu kegiatan Antar Kita Project gitu. Dan juga memang dalam bentuk sekarang kan memang kita lagi mengadain open recruitment sih Kak. Jadi memang untuk menjadikan sebuah startup baru gitu di masa era pandemi COVID-19 ini Kak. Gitu sih Kak. Oh gitu, wah keren banget nih udah mulai merambah gitu. Nah, ngebahas soal oprek lagi, apakah kan ini terbentuknya awalnya dari mahasiswa psikologi ya Kak? Iya. Apakah teman-teman di luar mahasiswa psikologi bisa bergabung atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi kan kita di batch pertama ini kita membuka divisi ya Kak. Tentunya ada divisi research admin, terus ada public relations, terus ada media komunikasi. Dan itu tentunya membuka peluang opportunity buat teman-teman masyarakat umum yang ingin bergabung. Itu berarti di batch pertama ini kita membuka selain psikologi Kak.
Jadi ini terbuka untuk umum. Nah, tadi ngomong-ngomong soal webinar atau diskusi, biasanya itu apakah itu merupakan kegiatan rutin atau gimana dari antar kita project ini? Oke, jadi memang kegiatan dalam bentuk webinar dulu ya. Jadi memang dalam bentuk webinar ini kan untuk sekarang memang masih penjadwalannya itu tergantung dari konten yang kita upload. Jadi memang kita ketika seperti kemarin itu mindfulness itu kan udah mendapatkan menjadi narasumber di psikolog klinis itu. Jadi memang udah mendapatkan narasumber itu kan, Kak. Jadi memang itu fleksibel sih Kak kalau sekarang dan memang fokus kita nanti kan oprek diadain nanti itu karena kita pengen menjadwalkan di setiap bulan itu berapa kali kita webinar, berapa kali kita live Instagram, berapa kali kita melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu sih Kak. Tapi sejauh ini untuk antar kita project untuk timnya itu kebanyakan selama sebulan akhir kemarin itu mengisi webinar kegiatan lain gitu Kak. Jadi kalau dari antar kita project itu sendiri memang baru 2 kali gitu Kak. Oh gitu, oke. Nah, selain webinar, kalau ngelihat konten Instagramnya nih kan banyak banget nih. Ada salah satunya suka mengadakan diskusi terbuka gitu ya bareng sama audiensnya. Boleh dong Kak diceritain itu gimana sih bentuk-bentuk konten di antar kita project tuh? Jadi ya memang kita kan Kak dari namanya antar kita gitu kan. Jadi kita menjembatani teman-teman yang ingin bercerita gitu. Jadi memang kita terbuka untuk umum. Jadi memang kita kalau untuk mengkonseling mereka itu kan kita belum bisa karena kita masih mahasiswa semester 4 gitu. Akhir semester 4. Nah, memang untuk ini kita membutuhkan peer counselor untuk menjadi konseling jadi untuk menemani teman-teman yang bercerita dan itu juga datanya dirahasiakan gitu sih Kak. Apa aja sih yang biasanya dikeluhkan oleh teman-teman di konten Instagram ini? Ya, jadi di antar kita bercerita ini kan tentang membuka ruang untuk teman-teman yang bercerita melalui DM Instagram dan melalui kontak WhatsApp. Dan juga ini kan program kerja yang akan dilaksanakan gitu kan. Jadi memang untuk selanjutnya kita fokus antar kita bercerita itu di dalam Zoom meeting seperti ini Kak. Jadi memang kita memberikan tetapi itu username boleh bebas itu. Jadi memang data itu memang benar-benar rahasia. Jadi ya memang kalau cerita ya untuk sejauh ini kita masih menanganin bercerita ringan gitu tentang gimana sih ini kegiatan Kak, ini Kak, biasanya kayak Kak mau konten ini Kak, kayak gue pengen ngerasa tuh kayak ngalamin banget nih konten yang ini, ayo dong Kak gitu sih sebenarnya cerita-cerita yang biasa aja gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, rata-rata target audiens dari antar kita project ini dari umur berapa sih nih Kak? Ya, jadi kita itu dari remaja ya sih Kak ya. Kita membuka itu untuk remaja, itu kalau diperlukan untuk anak kecil juga mungkin itu kan masih anak-anak mungkin bisa di tahap kayak seperti merasa merasa dibully, kekerasan di sekolah itu mungkin bisa di bercerita di antar kita project gitu. Jadi memang kalau fokusnya kita kan memang antar kita berita ini sebenarnya untuk umum Kak. Gitu sih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, sejauh ini apalagi udah setahun lebih ya, hampir 2 tahun nih kita uh, masuk masa pandemi dan mengalami kuliah online gitu. Nah, sejauh ini banyak gak sih teman-teman dari mahasiswa atau teman-teman di audiens dari antar kita project yang mengeluhkan soal aduh saya stres banget ngalamin kuliah online atau bagaimana Kak tuh? Oke, jadi memang kalau untuk stres akademik ini kan memang kita sudah mempelajari, jadi kita berani kesalahan itu, Kak. Nah, jadi ya memang yang pertama itu memang ada klien gitu yang memang menanyakan tentang akademik gitu, stres akademik lah dibilang gitu kan. Sebenarnya kalau stres akademik itu kan suatu hal yang sangat wajar aja sih Kak ya. Karena
melibatkan sistem tubuh kita, mulai dari pikiran, perasaan, kekebalan tubuh. Ya percaya nggak percaya sih, ya kalau kita udah stres akademik kayak gitu, itu bisa menurunkan imun kita. Jadi ya memang stres akademik ini memang yang dia alami oleh anak yang di sekolah, karena kebanyakan sih pelajaran padat seperti kayak nggak ada waktu buat bermain gitu sih Kak. Jadi lebih mengeluh di jadwal kegiatannya gitu. Seperti faktornya itu pertama itu ada pola pikir ya Kak. Jadi tentu memang kalau pola pikir ini bisa sesuai dengan pengendalian diri sendiri. Jadi memang ini balik lagi ke individu gitu. Kalau memang itu pola pikir ya bisa mengendalikan, berarti peluang untuk stres akademik itu kan mengecil gitu. Jadi minimalisirkan. Jadi memang itu dalam internal. Itu kalau eksternalnya itu mungkin faktor yang disebutkan tadi Kak, mungkin seperti jadwal yang lebih padat itu, jadwal untuk bermain yang nggak ada gitu, dan nggak bisa membagi waktu, itu faktor eksternal. Nah tentu kalau gejala ya Kak ya, memang kalau gejala ini yang pertama untuk mengendalikan situasi, seperti mereka cenderung stres, marah gitu. Karena kalau gejala stres akademik kan kita bawaannya panas itu kan, apa-apa, aduh pikiran kita udah kacau, udah kemana-mana, udah traveling lah gitu kan. Jadi memang kalau untuk gejala ya kalau eksternalnya, kalau memang untuk gejalanya ya seperti itu Kak, untuk menjadikan bagaimana kita mengendalikan diri kita menjadi sebuah stres akademik itu menjadi sebuah bermanfaat. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin stres akademik, tadi ngomongin ke individu nih. Gimana sih sebenarnya teman-teman mungkin yang mengalami stres akademik kayak gitu ya, merasa relate, saya sepertinya stres gitu. Cara-cara apa sih yang bisa diatasi untuk menghadapi si stres akademik ini, Kak? Berarti ini cara untuk penyembuhan gitu ya Kak? Iya, betul. Cara menyembuhkan diri sendiri kali ya, Oke, Kak. oke, siap. Sebelum mungkin kalau datang ke ahli kan udah the next step gitu ya, Kak. Oke. Jadi memang kalau untuk penyembuhan ya Kak ya, kalau untuk pengendalian itu bisa seperti teman-teman untuk melaksanakan seperti compassion hand gitu kan. Jadi memang seperti contohnya tangan kanan di sebelah bahu kiri, tangan kiri di sebelah bahu kanan. Jadi memang kita ucapkan rasa terima kasih ke diri kita gitu Kak. Jadi memang yang pertama kali kita ucapkan, wah kamu udah hebat ya, tepuk sebelah kiri, bahu kiri. Jadi ya, wah kamu hebat banget ya, di hari ini bisa ngelakuin jadwal yang sangat padat gitu. Dan akhirnya berhasil gitu. Dan tepuk lagi sebelah kiri gitu kan Kak. Ya, akhirnya dengan kemampuan lingkungan itu membawa faktor kayak seperti motivasi kita Kak, ya terima kasih gitu. Karena memang kita kan nggak mungkin kita membuat suatu permasalahan ini melibatkan seseorang yang lain gitu Kak. Jadi kita harus self love terhadap diri kita dulu, baru ke orang lain gitu sih Kak. Jadi kita lebih terapinya itu lebih ke compassion hand gitu sih. Oke. Nah, itu berarti apakah termasuk ke salah satu cara self healing, Kak? Ya, self healing kan kita kan harus dealing dengan self healing itu sendiri. Jadi memang benar-benar kita melakukan suatu hal yang menyenangkan gitu Kak. Jadi memang kalau kita melaksanakan itu menjadi beban, stres, itu kan bukan lagi menjadi bagian self healing gitu. Jadi ya gitu sih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal self healing nih Kak Basrin, kalau menurut Kak Basrin sendiri, sebenarnya self healing tuh gimana sih dan seberapa penting sih self healing ini dalam kehidupan? Oke, kalau pribadi ya sih Kak ya. Kalau pribadi juga sangat-sangat sering mengalami hal seperti ini gitu kan. Sebagai manusia sosial, kita wajar yang kita lakukan ini menjadi suatu kebutuhan untuk menjadi kesehatan mental kita. Karena self healing ini kan kita mampu bangkit kembali, jadi kita itu harus dealing dari
permasalahan masa lalu. Jadi kita mau nggak mau kita harus melupakan masa lalu itu gitu Kak. Gitu sih Kak. Karena melakukan aktivitas yang membuat kita itu menyenangkan. Apa aja sih metode self healing itu sebenarnya yang bisa kita lakukan selain tadi mengafirmasi diri sendiri mungkin ya Kak? Ya, jadi untuk self healing ini ya Kak, jadi untuk contohnya seperti tanyakan diri sendiri terlebih dahulu gitu. Kita nih pengennya apa? Kita nih pengennya kayak oh, kalau memang jadwal kegiatan kalau kita kan kalau anak-anak yang suka ngebaca ya kita ngelakuin hal seperti membaca buku gitu kan. Tapi kalau memang kita belum mengenal diri sendiri, itu kan kita harus lebih aware terhadap diri sendiri juga sebelum mengenal diri seseorang yang lain gitu. Karena memang penting banget sih Kak untuk mengenal diri sendiri gitu. Karena seperti contohnya kita berdamai dengan keadaan, sering me time dan menjadikan penyesalan sebagai kekuatan. Itu sih Kak. Oke, berarti sebelum teman-teman bisa melakukan self healing harus mengenal dan mencintai diri sendiri dulu ya Kak. Benar Kak. Oke, selain itu kalau dari self healing, ngomong soal self healing, ada juga saya pernah dengar soal self care. Nah, apa sih Kak yang membedakan antara self healing dan self care ini? Kalau dibilang dibedakan mungkin itu hampir 11-12 ya. Jadi self care ini kita untuk mencintai kayak kita harus lebih care gitu terhadap diri kita. Sedangkan self healing ini kan suatu kegiatan aktivitas yang kita akan melaksanakan. Jadi terlebih lagi seperti self care gitu. Kita mengenal diri kita seperti ya kita ngapain dulu nih. Berarti dalam kita udah mengenal kegiatan kita, udah mengenal diri kita, berarti otomatis kita melakukan self healing nih. Gue banyak nih di konten-konten tuh banyak ngomong self healing itu. Jadi memang self care itu bisa berhubungan dengan self healing itu sih Kak. Self healing ini tuh untuk urusan mental apakah sepenting itu? Terus gimana sih pengaruhnya, sebesar apa pengaruh si self healing terhadap mental kita gitu? Oke, jadi memang untuk pengaruh self healing itu sendiri kenapa penting banget ini? Kalau ada nilai 1 sampai 100 ya benar-benar ini harus dilakuin Kak. Jadi memang untuk self healing ini untuk menjadikan sebuah momen yang kita harus pentingkan gitu Kak. Oke Kak, nah kan ini isi self healing ini teh masuk ke dalam tulisan kita. Nah di tulisan kita tuh membahas soal self healing, bagaimana cara melakukan self healing nih. Kalau dari Kak Basrin sendiri biasanya gimana sih cara melakukan self healing ala entah kita project atau Kak Basrin ini? Oke, jadi kalau awal kita sih untuk self healing ini kan memang berurusan dengan masa lalu gitu. Jadi memang seperti kita di antar kita project ini kan kita harus melakukan aktivitas yang dalam konteks itu mengasihkan gitu, dalam bentuk seru gitu kan. Jadi memang kita sih untuk melakukan kayak supaya kita itu kayak ngerasa di antar kita project ini kan sebuah platform, mungkin dalam tahun mungkin itu kan bakalan berkembang gitu kan Kak. Jadi memang untuk di antar kita project itu sendiri ya memang kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti contohnya itu setiap pertemuan kita mengadakan dari Ibu CEO-nya sendiri itu mengadakan kayak soal-soal gitu. Jadi teman-teman yang lain untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, kemudian setelah kita menjawab soal diberikan oleh CEO itu sendiri, kita mendapatkan reward dari CEO. Jadi memang benar kalau kita merasa kayak nggak ada reward nih untuk melakukan suatu kegiatan, otomatis kita merasa bosen, stres gitu. Jadi memang Allah kita memberikan suatu apresiasi untuk teman-teman yang dalam kegiatan antar kita selalu mengingat gitu sih Kak.
Oke, berarti intinya adalah banyak-banyak untuk mengapresiasi diri sendiri gitu ya Kak, baik Ya, dari lingkungan juga yang harus mendukung kita dan kita tentunya kita diri sendiri gitu ya Kak. ya benar Kak. Oke, nah selain itu kan tadi ngomongin tentang antar kita lagi nih Kak. Tadi apa soal-soal itu tuh emang dari program kerjanya antar kita atau bagaimana tuh Kak? Oke, jadi memang antar kita project ini kan memang soal soal tentang si Bu CEO memberikan soal pertanyaan tentang seputar antar kita project, seperti di bulan kemarin kita ngelakuin konten apa nih, self-healing. Berarti kita melakukan sebuah soal-soal yang diberikan Ibu CEO itu tentang self-healing gitu sih, Kak. Jadi mengingat lagi, reminder lagi gitu sih, Kak. Oke, nah berarti kalau antar kita project ini semua kegiatannya sejauh ini masih dilakukan secara online ya. Kalau offline-nya ada nggak ya Kak? Atau belum Oke. mulai? Jadi memang kita kemarin di bulan Maret ya, untuk offline dulu ya, Kak. Jadi di bulan Maret kemarin memang dari satu paguyuban di salah satu di Yogyakarta itu mengundang kita untuk jadi diberikan untuk stand buat antar kita project, teman-teman mereka paguyuban itu melakukan aktivitas di panti asuhan. Jadi kita diberikan stand buat untuk antar kita memberikan konseling kepada teman-teman, memberitahukan kesehatan mental di panti asuhan gitu sih Kak. Itu di bulan Maret kalau nggak salah. Oh, berarti di acara yang diadakan oleh antar kita juga ada sesi konseling barengnya gitu ya Kak? Iya, benar Kak. Oh, oke. Paling segitu aja dulu ya Kak ya. Terima kasih banyak mau meluangkan waktunya ngobrol bareng Suara Mahasiswa. Terima kasih banyak Kak Basrin. Semoga sukses selalu untuk antar kita project juga. Amin Kak. Makasih banyak ya Kak Evana. Semoga suatu inisiasi baru seperti SMS tadi, sebuah inisiasi yang membangun buat suara mahasiswa. Amin, amin. Mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk sponsor yang sudah mensponsori acara kita kali ini. Ada PT Kres, Coffee Toffee, dan Ines Kosmetik. Baik, sekian dulu dari saya, Ervana Nurmelia, sebagai pers suara mahasiswa. Selamat siang. Selamat siang Kak Evana.